Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu. Semangat pagi semuanya. Baik, semangat. Mantap. Yang cewek, semangat pagi semuanya. Pagi semangat. Belum makan, nggak apa-apa wajar. Buat gabungan dan buat seluruhnya. Semangat pagi semuanya. Baik, semangat. Mantap. Guys, hari ini kita lihat ke depan materi dakwah tabligh khutbah. Kita permudah. Permudahnya dengan cara apa? Dengan cara action. Tapi sebelum kita action ke lapangan nanti, kita harus tahu dong ngapain aja sih dakwah tabligh sama khutbah itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita hendaknya harus seperti apa? Doa dulu. Kita akan dipimpin doa oleh Habib Yusuf. Silakan maju ke depan Arsya untuk pimpin doa. Masya Allah. Mas kalian mulai dibuka nanti sini depan, pimpin doa. Al-Fatihah. Pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Jangan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih buat Arsya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, sebelum kita masuk materi, kita seperti biasa. Kalau kita di One Room itu harus ada yang namanya ice breaking atau enggak brain gym. Ada yang seneng nari, ada yang seneng nyanyi, ada yang seneng makan, ada yang seneng Indomie, pakai saus, pakai telur dan lain-lain. Nah, buat sekarang nggak ada jaim-jaiman, hitungan ketiga semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Belum itu. Boleh, santai dulu. Hitungannya berapa? Tiga. Siap ya? 1, 2, 3. Siap. Ingat, apa-apa kalau saya bilang 2, maka harus 2 orang. Kalau 3 berarti harus 3 orang. Kalau 4 berarti harus 4 orang. Kita mulai. Siap? Ikutin gerakannya. Ya semuanya? Semuanya disut saya kira. Nah, ikutin. Yang nggak joget kita maju ke depan ya. Nah, kita lihat Arya. Ya, lihat gerakannya. Kasih tahu sama cewek ya. Tahu sama cewek. Rolling. 2. Lihat gerakannya. Oke. Lihat gerakannya. Gerakannya dulu. Ayo gerakannya. Kita lihat yang gak gerak siapa. Siap ya, berapa orang ya? Ada yang gak gerak di belakang. Siap? 5. Ayo, dua. Cepat. Siap. Siap. 7. Gerakannya lihat. Kacau. Satu orang ya, nanti gerakannya enggak ke depan ya. Ya. Siap. Ayo. Cepat. Makin cepat. Lama langsung pulih ya. Yeay, tepuk tangan buat kita semuanya.
santai dulu. Oke, kan cukup. Terima kasih. Aduh. Kita lihat ini termasuk apa dan kamu bisa nanti nyimpulin sendiri. Kita lihat. Tolong Orang cermati gak bakalan inti kecewa dan maksudnya. kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. Kamu boleh cek isi dari dakwah ini apa. Ini 5 minute poster ya, buat gimana caranya mempengaruhi orang lain dengan cara apa yang kita lakuin, tetapi singkat namun bermakna. Jadi nanti kita bakal macam-macam. Kita cek dulu nanti ingat intinya tentang apa, kemudian nanti suratnya ada surat apa, lalu kesimpulannya bisa apa, kita lihat. Kita nanti akan bandingkan dengan sama antara Bimo dan Cleo. Kita lihat. وَمَنْ يُسْلِمْ Sorry. وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. 3 perwakilan ya. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Nah, comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau Pak comblangnya Ustaz, kadang-kadang kecewa nih. Ustaz, ini CV saya, oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya mah nggak susah-susah Ustaz, standar-standar aja. Dan standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari, tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelap. Nah, ini kriterianya. Terus kata Ustaz, kalau yang kayak gitu, Ustaz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustaznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah, jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, nah tenang aja ada Allah itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayyi'akallahu idzan. Itu pasti Allah gak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau. Oke, cukup dulu. 2 orang cowok, 1 orang cewek. Menyampaikan. Oke, silakan ke depan. Kita lihat poinnya sekarang project, banyaknya project. Jadi silakan Cleo ke depan. Tolong rapi duduknya. Silakan Cleo. Buat nanti yang cowoknya adalah Agung sama Kak Nova. Silakan. Cleo, menurut kamu isi dari video itu apa sih? Ataupun kamu setelah buat video itu sendiri,
tentang ini tuh masuknya kategori apa sih? Oke, silakan sampaikan. Menurut aku yang tadi inti dari video ini itu adalah kita tuh harus mengandalkan Allah dalam setiap masalah, karena Allah tuh tahu kalau Allah ngasih ujian ke kita itu pasti Allah tahu kalau kita tuh bisa menjalankan dan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ketemu masalah, kita harus sadar kalau kita tuh punya Allah, kita tuh diberikan ini karena kita emang Allah tahu kita punya kekuatan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang diberikan gitu. Terus habis itu Allah juga nggak asal, yang saya bilang tadi, nggak asal ngasih masalah ke seseorang gitu. Dia tahu, Allah tuh tahu kita bisa menyelesaikan masalah itu, dikasih gitu Pak. Jadi kayak kalau kita punya masalah jangan asal ngedrop atau sedih aja, tapi itu justru karena kita diberi masalah itu karena Allah tuh perhatian sama kita. Allah pengen kita tuh mendekatkan diri lagi ke Allah untuk meminta bantuan, minta pertolongan. Jadi justru itu adalah undangan dari Allah untuk kita melewati ujian atau masalah yang diberikan. Oke, tepuk tangan untuk Leo. Nah, satu lagi, Agung, silakan maju ke depan. Dari sudut pandang Agung sendiri terkait video pembelajaran di depan, kayak gimana menurut kamu, Gung? Ya Pak, jadi menurut saya ya masih panjang Leo, tapi pokok dari video ini itu pokoknya kita tuh harus menyerahkan apapun yang terjadi kepada Allah, karena coba-cobaan apapun yang diberikan kepada Allah untuk kita itu pasti ada hikmahnya. Oke. Nah, terus tadi juga membahas tentang jodoh kan Pak. Nah, Jodoh. Nah, kalau videonya tuh Allah itu merupakan cobaan terbaik pokoknya lah. Jadi ya kalau tentang jodoh tuh mau saya ragu-ragu, tenang aja, pokoknya ada Allah gitu. Oke, jadi ngapain juga kita harus galau, ngapain juga kita harus berpikir, kemudian berekspektasi. Kalau bahasa sekarang apa sih? Overthinking ya? Overthinking, memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi sama kita tanpa melibatkan Allah dalam hati kita. Jadi kita nanti bakal kelimpungan dan bingung sendiri. Thank you Agung. Oke, jangan terlalu pusing sama videonya, cuek aja. Karena ini penilaiannya tentang kamu, jadi nggak usah pusing. Terakhir, oke silakan Nova. Nova, kita cek Om Nova. Kalau menurut saya Belum sampai. Gimana Pak? Menurut kamu? nggak sabar. Jadi kalau menurut saya tadi itu sama kayak kata Cleo Pak, kita harus selalu mengandalkan Allah dalam suatu situasi apapun. Dan bahwasannya setiap ujian yang diberikan kepada kita itu pasti takarannya itu sesuai dengan apa yang mampu kita selesaikan gitu Pak. Oke. Dan tidak lebih dari kemampuan kita gitu. Oke. Nah pasti Allah tuh meminta kita untuk meningkatkan diri kita ke Allah lebih dekat lagi. Sip. Lalu jadi kayak Allah bisa ngasih sebuah solusi, bisa lebih mudah memberi kita solusi, dan tinggal dari diri kita sendiri untuk menjemput solusi tersebut. Oke. Terus yang buat jodoh tadi Apaan? kalau buat yang jodoh tadi sama kayak poin yang pertama sih Pak, kalau jodoh itu udah disiapin, pokoknya udah disiapin lah sama. Gak usah bingung. Iya, nggak usah bingung. Oke. Terus juga datang sendiri Pak. Oke, thank you buat Nova. Tepuk tangan buat kita semuanya. Guys, satu hal lagi. Ternyata secara nggak langsung Cleo, Agung, sama Nova itu udah ngejelasin definisi dari dakwah itu sendiri. Dimas, maju ke depan. Maju kakak, tenang. Kayaknya belum makan ini mah ya. Oke, Dimas. Sini aja. Agung sama Nova. Pesan dari Nova apa yang tadi? Pesan dari Nova itu tadi. Kamu sakit ya? Iya. Oke, pesan dari Nova apa aja? Pesan dari Nova Tulisin, klik. itu kita harus menerima cobaan apapun dari Allah. Oke, tulis saja. Guys, ingat, setiap yang disampaikan itu bernilai dakwah secara nggak langsung. Apapun kebaikan, omongan apapun yang kita sampaikan kemudian menerap kepada orang secara tidak langsung, itu namanya dakwah. Adapun ketika kita mempersiapkan materi,
Itu juga dakwah, tetapi dengan cara ataupun konten yang berbeda. Makanya di sini dibilang kalau dakwah itu bermacam-macam. Kenapa? Karena harus menyesuaikan kondisi lingkungan, kemudian waktu dan tempatnya juga. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan sama mereka bertiga itu juga dakwah. Kita akan lihat gimana sih video selanjutnya yang akan diputerin yang udah dibuat sama teman-teman kita juga. Oke. Sip, thank you, Mas. Thank you ya. Orang minum obat, Mas. Ya. Oke. Baca sama Cynthia. Kita harus menerima semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap cobaan yang Allah berikan itu akan bagi. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Noval mengingat ini yang dari tulisan Dimas, kemudian ngedengar dari yang Cynthia omongin, kemudian didengar juga dari yang Noval sampaikan di depan. Terngiang-ngiang ini sampai nanti kamu sampai nanti dewasa ketika menemukan masalah kamu nemuin ini. Ingat dari omongan Cynthia, Noval sama Dimas, dapat pahala nggak ya mereka bertiga? Dapat. Itulah dakwah yang secara nggak langsung, dakwah bilisan, dakwah bilhal, itu semua bakal ngedapetin sesuatu kebaikan buat kamu sendiri. Oke, sekarang saya bakal nanya sama Sita. Sita maju ke depan. Inti dari Keleo apa sih tadi yang ngebahas? Oke. Bahwa Allah memberikan lahir satu orang lagi dari firman. Aku ngomongin apa sih tadi, Man? Diskusi dulu boleh, Man? Berikan cobaan. Bentar Pak. Jadi cobaannya, jadi Allah berikan cobaan yang Sesuai dengan kemampuan. Talita siap? Oke. Siap. Sip, thank you. Oke, Revo, baca apa, Bo? Ini anak sakit pasti. Bahwa Allah memberikan kita cobaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke, Revo di situ diam. Revo ingat waktu jatuh berapa bulan istirahatnya? 3 bulan lebih, Kak. Sedih nggak? Sedih. Tapi setelah sembuh kamu bisa ngalamin itu, bisa ngelewatin itu. Apa yang kamu rasain? Senang, Kak. Senang. Karena apa? Ketika kita sedih, ketika kita diberikan cobaan sama Allah, ternyata Allah sudah menyiapkan keindahan setelah kesulitan itu sendiri. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi nggak usah khawatir, Bob. Tapi udah sembuh sekarang. Tangannya aman. Cacat dikit lah. Oh, Masya Allah. Oke, silakan duduk. Dan terakhir, gimana sih? Apa ada korelasinya gak antara Keleo, Agung sama Noval? Silakan Firman, maju ke depan. Gimana? Jadi aku masih mendengar. Bukan dulu apa? Belum. Oke, ganteng banget. Kamu nanya. Pak jangan beda. Cecep nih, Pak. Jangan debat. Katanya video dulu. Oke, thank you. Apa kan maksudnya, Man? Dibalik semua cobaan, apa ini tulisannya? Semua itu ada? Oke, duduk. Seperti sampel. Ibda mau naik motor.
mau naik motor, ternyata helmnya ketinggalan, jaketnya lupa. Kemudian setelah dapat semuanya, hujan besar. Setelah hujan besar dia marah-marah, ketinggalan dan nyalahin. Ternyata setelah hujan reda dia cabut pergi, dan tanpa disadari di depan rumahnya mungkin ratusan meter bahwa ada kecelakaan. Hikmahnya itu yang Allah berikan untuk melindungi kita biasanya akan terjadi terlebih dahulu, dan kita di stop, diberikan agak kesulitan karena tahu Allah itu sebetulnya melindungi kita supaya kita tidak terkena musibah yang dimaksud. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat sekarang video Bimo. Bismillah. Ini bukannya ada, oh ini nih Mazmur. Masih tercek di Moli tuh. Bisa ya. Aduh. Kiai Bimo. Habib Jidan. Oke. Suaranya agak kurang besar, tapi nggak apa-apa. Nanti harus diperbaiki. Masya Allah. Satu mati, materinya apa? Nanti akan disimpulkan dulu. Jangan sampai kita berkumpul hidup beraktivitas orang-orang yang Kristen. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita beraktivitas orang-orang yang bermari melakukan maksiat. Karena perlu kita ketahui, azab itu tidak diri. Contohnya seperti tentara yang ini walaupun ada sebagian tentara yang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk berkata, asasnya itu berimbas kepada mereka. Jadi kita berkelompok ya, coba sebenarnya. Seperti contohnya lagi, mohon maaf, di kalangan kita banyak sekali orang yang melakukan hal-hal yang melanggar norma atau sains atau orang yang bergaul orang-orang sehingga sholat otomatis kita akan juga terbawa untuk jauh dari sholat untuk bagian kita berdoa orang-orang yang menaiki, kita akan terbawa juga untuk tidak menaiki karena kita itu merasa gengsi untuk mereka. Contohnya kayak lagi kumpul, kita mau ikut sholat, cuma enak ya. Hari ini ada, nanti besok manfaat kita juga ikut sholat. Atau orang yang ikut atau bergaul istilahnya dengan orang-orang yang melakukan seks yang lain, otomatis mereka juga akan terbawa ke hal tersebut seperti itu. Atau misalkan orang tua yang memilihkan anaknya di suatu lingkungan, jika lingkungan tersebut jauh dari Allah, anak-anak kita juga akan ikut dari Allah, akan bawa. Nah, karena hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kita akan cenderung mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan yang kita
tinggali seperti itu. Nah, akan tetapi jika lingkungan kita itu positif, kita juga bisa ikut menjadi positif. Contohnya kita dari lingkungan yang isinya orang beriman semua, otomatis kita akan terbawa. Nah, pertanyaannya adalah orang beriman itu seperti apa sih? Lihat di surah 2 Al-Baqarah ayat 2 sampai Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita mengalami fi udah yang tertentu, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma qablil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul Ayatnya Di surah tersebut dijelaskan bahwa orang bertakwa itu orang yang beriman kepada yang gaib, laksanakan sholat dan makan makanannya. Dan satu lagi percaya akan akhirat. Nah, sampel Ibta, silakan duduk depan. Kalau sekarang ya. Oke. Tak, yang dibahas sama Bimo apa sih? Tadi ya Pak, pendengaran saya Pak. Pendengaran saya itu yang dibahas Kak Bimo itu adalah orang bertakwa Pak. Bertakwa karena dia telah meninggalkan Allah. meninggalkan Allah bertakwa. Gimana Bim? Kamu gara-gara salah nyampein bingung kan? Pak, itu suaranya juga kedengeran. Oke, nggak kedengeran. Coba Bimo, materinya sebetulnya tentang apa sih? Tentang pergaulan bebas Kak. Tentang pergaulan bebas. Tadi Pak gua Jauh dari Allah gitu kan. Jauh dari Allah. Oke. Berarti salah satu syarat untuk berdakwah. Suaranya harus digedein nggak? Oke. Penyampaian volume atau penyampaian kita sama orang lain itu harus sampai dengan cara suaranya lantang, kakinya hati-hati. Ya, jadi kalau seumpamanya kita suaranya nggak kedengeran, kalau kemudian tata cara kita ngomongnya nggak jelas, otomatis orang lain nggak ngedenger apa yang kita sampaikan. Tapi Bimo kata tadi ngomong bakal edit, tenang aja. Kenapa? Karena apabila Bimo sudah menyampaikan dengan oke, suaranya nggak kedengeran, buktinya Ibta. Yang saya dapat gitu ya Pak. Oke ya, tepuk tangan buat Ibta. Bapak. Sekarang tanya lagi saya. Bagus, maju ke depan Gus. Situ. Tentang apa tadi? Pergaulan bebas. Salah satunya adalah dengan cara Bertakwa pada cara apa ya Pak? dengan cara meninggalkan apa? Menjalankan bertakwa kepada Allah. Iya, dengan cara meninggalkan Enggak meninggalkan, enggak malah sholat gitu. Iya, dengan cara meninggalkan apa? meninggalkan lingkungan yang Yang berbaik. Hindari maksiat, perzinahan, dan menghindari lingkungan-lingkungan yang menyebabkan kita malah terjerumus ke sana. Oke ya. Nah, cewek satu. Thank you, bagus. Oke, saya minta Savana. Savana maju ke depan. Oke, Savana. Tadi maksud dari Bimo itu kan salah satunya adalah ninggalin tempat lingkungan yang kurang oke buat pembelajaran, buat kehidupan kamu. Kamu setuju gak sama yang disampaikan Bimo? Setuju, karena kalau misalnya kita ada di suatu lingkungan yang buruk buat kita pasti akan ngikutin misalnya teman kita rajin belajar gitu kan, pasti kita juga ngikut rajin belajar. Cuman kalau misalnya teman kita nggak rajin sholat gitu kan, main-main gitu, pasti Mager kita sholatnya ya? iya, pasti kita ikutkan juga. Oke, kamu berarti termasuk yang mana? Ikut-ikut. Termasuk ke? Ikut-ikutan. 50-50 aja ya? Iya. Oke, thank you Savana. Nah, guys, sebelum nanti kita masuk ke kelompok buat nanti dakwah, jadi Cleo sama Bimo boleh ikut kembali jadi tutor, bukan ngebuat yang video, tetapi memantau atau memastikan videonya seperti apa,
sebelum nanti kita bagi kelompok ngebuat video yang oke itu kayak gimana. Karena apa? Kamu harus menyampaikan suatu kebaikan. Kalau seumpamanya kita hanya berdakwah hanya melalui apapun, misalkan cara ngomong itu kayaknya nggak kena. Tetapi kalau buat status di WA, saya mau tanya, yang kemarin sempat buat status WA tentang community poster kebaikan, banyak yang komen nggak? Ada yang bilang apa? Lu tobat lu katanya saya gitu kan, dan lain-lain. Bahkan ada yang komen dan lain-lain. Berarti kamu sudah apa? Sudah berhasil menyampaikan suatu kebaikan. Karena apa? Karena orang lain merespon apa yang kamu sampaikan melalui WA tersebut. Oke, itu kan ketiga. Semuanya dua orang, cowok sama cewek. Cowok sama cewek. Oke ya, 1, 2, 3, mulai. Yuk. Kamu juga ikut dulu aja. Cowok sama cewek. Oke, 10 detik ya. 10, 9. Oke, cari. Ratu dicari. Langsung duduk dulu semuanya. Firman. Kalau yang gak kebagian berarti cowok sama cowok. Oke. Kelompok kamu mana? Kalian sama siapa? Dimas boleh duduk? Kamu sama siapa? Oke, boleh duduk sama Sabi di sini. Firman sama Olivia. Yang cowok berarti yang gak kebagian boleh. Oke, boleh duduk. Nova sama Bagus, oke duduk. Ambil sama siapa? Oke. Perwakilan kelompoknya ambil ke depan. Silakan. Coba. Mas Revo. Oke. Salah satu yang kamu ketahui bentuk mind mapping harus kayak gimana? Warna-warna. Ya, spidolnya udah disiapin. Ingat, dalamnya adalah spidol. Ini tengahnya seperti ini. Fikih. 3. Di sini ada apa? Dakwah, tabligh, khutbah tabligh. Oke ya, dengarkan. Setelah ini kamu dakwahnya mau apa yang kamu sampaikan? Melalui via apa? Selain definisi dan macam-macam serta khutbah dan tabligh dan lain-lain, ini nggak perlu nanti. Kamu fokusnya ke dakwah. Judulnya mau apa? Medianya mau seperti apa? Kemudian substansinya relevan nggak sama yang kamu lakuin dalam kehidupan kamu sekarang? Kalau tadi Bimo relevan nggak? Bimo relevan karena apa? Make sense sama kehidupan kita sekarang. Kalau Cleo tentang apa? Ini lebih parah banget, lebih relevan karena menyinggung masalah ras, budaya, agama. Kenapa? Karena kalau seumpamanya kita nggak punya nilai toleransi yang tinggi, itu bakal bahaya banget. Oke ya? Oke, siap. Terima kasih. Sekarang buat mind mapping 20 menit cukup ya? 20 menit, spidolnya udah ada, silahkan dikerjakan. Dakwah aja Pak. Tuh. Tuh. 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bika Retifur dari kelas 11 IPS. Dan saya sama Nazamila dari kelas 11 IPA. Ya, jadi hari ini kita akan membahas apa itu bersyukur ya guys. Jadi bersyukur itu apa sih? Jadi bersyukur itu merupakan ungkapan rasa atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya itu kita berterima kasih tentang nikmat apa yang Allah berikan ke kita. Betul. Jadi kan dengan tadi aku bilang di dalam agama Islam itu bersyukur tidak hanya diungkapkan dengan lisan, akan tapi bersyukur juga bisa dengan hati dan dengan perbuatan. Artinya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus mengakui nikmatan tersebut melalui hatinya, kemudian melalui lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah dan diikuti dengan anggota badan yang bergerak untuk beribadah lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang ayatnya berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sini ada tapinya ya guys. Tetapi masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibandingkan ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi
sebenarnya tuh kita setiap hari tuh harus bersyukur guys. Kita harus bersyukur kita bisa berada di sini, kita bisa melihat, kita bisa ngomong dengan lancar kayak gini, kita bisa bernafas dan lain-lainnya guys. Nah jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi setelah kita tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kepadanya agar nikmat yang Allah berikan ditambah oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah, akan tetapi hanya kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Iya, jadi kita harus selalu bersyukur ya guys. Kita jangan melihat orang-orang yang ada di atas kita. Kita jangan compare diri kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang udah kita miliki. Niscaya Allah akan menambahkan nikmat Dia kepada kita. Gitu. Jadi sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus dilakukan dalam dakwah, hal yang tidak boleh dilakukan dalam dakwah, apa aja? Komponennya. Dakwahnya bebas ya Pak? Itu dakwah. Tapi kamu bahasnya dakwah aja, di situnya tulis dibuat perangkatnya banyak yang di dakwah. Mas, Mas biru. Nanti tambahin aja dulu. Berarti unsur-unsurnya. Iya. Ini ada banyak ciri-cirinya, berapa aja semuanya Pak? Komponen berpacaran. Ya, Bapak jadi bahas dakwahnya tentang yang maksud suara itu adalah ketika kamu berdakwah sampai gak sih sampai ke pojok kayak gitu di bawah. terlalu, gue nggak tahu. Gue takut salah. Mau unsur dakwah apa aja? Betul, tapi yang dibahas dakwah jadi dakwah lebih banyak. Ini tujuan Dulu pengertiannya ada dua sih. Pengertian, unsur, ini metodenya. Jadi tema itu nggak sih kayak Kamu buat dia aku. Jangan lupa. Salita Cynthia sudah Salita? Belum. Kenapa? Sampai akhirnya rahmat tak tahan. Masa terus kita bakal ngobrol yang ini. Menurut kamu gimana sih pergaulan sekarang kayak gitu? Sampai sana. Kalau sama tapi nanti ada sedikit perbedaan. Itu mah memang harus kayak gitu. Saya udah tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberikan kenikmatan untuk mendengarkan ceramah tentang pergaulan bebas. Nah, seringkali remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas sendiri memiliki arti yaitu perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma dan juga ajaran-ajaran agama, seperti melakukan seks bebas dan minum minuman beralkohol. Hal ini pun dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya perhatian dari orang tua, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, dan juga penyalahgunaan internet yang dapat menyebabkan remaja jatuh ke dalam pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kepada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berjumpa kembali dengan bulan yang penuh keistimewaan, itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keutamaan. Pada bulan ini Al-Qur'an diturunkan dan terdapat satu malam yang di dalamnya memiliki kebaikan 1000 kali lipat atau 1000 bulan. Setiap amal baik akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga pada bulan ini kita hiasi dengan berbagai macam ibadah atau kita lomba-lomba untuk mencari ibadah, mencari pahala untuk dilipat gandakan. Selain itu, hendaknya kita juga menghindari maksiat di bulan Ramadan, sebab perbuatan tersebut memperbuat amal puasa kita menjadi sia-sia. Artinya kita hanya menahan rasa lapar dan haus tanpa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ada hal yang perlu kita ketahui tentang aturan di bulan Ramadan. Terdapat hal yang bisa membatalkan puasa, contohnya yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari. Meski begitu, Islam memberikan keringanan, khususnya bagi muslim yang sedang sakit, dalam perjalanan jauh, juga bagi ibu hamil dan menyusui. Baik, sebelum kita mengakhiri ceramah atau dakwah pada hari ini, marilah semua kita berdoa agar kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh istimewa di tahun depan. Baik, akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyik Timur dari kelas 11 IPS. Dan saya Safaril Zamila dari kelas 11 IPA. Ya, jadi hari ini kita akan membahas apa itu bersyukur. Jadi apa sih bersyukur itu apa? Jadi bersyukur merupakan ungkapan rasa segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu